Ini bisa lari ke sini mouse-nya nih. Dari sini. Bisa kelihatan ya, terus diklik. Nah, nanti dia muncul tuh untuk bikin file. Bisa ya. Kasih nama index.html. Bisa. Setelah itu enter. Sejauh ini bisa dilanjut? Bisa ya. Nah, lalu untuk mengakses file ini kita ketikin dulu mungkin ya. Ini kabel boleh ini nih, dihapus saja yang tadi. Di index.html ya. Jadi kalau yang mau kita tampilin, nah ini ya. Ini index.html-nya nih. Silakan kalian coba untuk yang ini tadi. Nah, ini. Balikin dulu. Extend. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak nih? Bagi yang online. Mungkin ada beberapa yang belum punya Visual Studio Code ya. Baru ingat ya. Kalau nggak punya Visual Studio Code, bisa masuk ke vscode.dev ya. Nah, di sini bisa juga kita bikin folder juga nih. vscode.dev ya. Nah, ini. Gede amat. Nih ya. Nah, ini VS Code ya, bagi yang ini, bagi yang apa? Bagi yang apa namanya? Onsite. Balik lagi ke sini ya, karena gue share screen di sini. Ini bisa open folder juga nih. Nah, ini sama, pilih juga. Nah, lalu kalau misalnya ada ini nih, left side view files di approve. Oke. Sampai sini dulu. Lanjut. Yang online? Oke, nggak ada jawaban, lanjut ya. Nah, ini di sini letak kalian coding ya. Sekarang kita balikin ke duplikat dulu. Nah, ini ya. Nah, bagi yang ini apa namanya? Online ataupun onsite, kalian kan udah buat file nih index.html. Kalian bisa tampilkan file ini di browser kalian. Caranya buka file explorer, lari ke folder tadi. Ini ya. Nah, ini kan ada ini ya. Index.html ya. Bisa kalian drag ke sini ke apa namanya? Ke browser atau diklik 2 kali filenya. Nah, diklik 2 kali gini hasilnya. Kosong ya. Putih. Kalau munculnya putih berarti udah berhasil terakses. Kalau not found berarti nggak ketemu filenya. Nah, ini udah bisa diakses nih ya. Misalnya gua edit. Sini ya. Halo dunia nih. Ini ya. Setelah gua edit, setelah gua save ya, jangan lupa di save ya. Save itu Ctrl S atau file save ya. Lalu di browsernya di refresh. Baru kita bisa melihat apa yang telah kita buat. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Di filenya itu nggak muncul. Ini nih, ini kan udah dikenal sebelumnya. Ini ya. Ini. Ada yang kenal mungkin dari online? Di onsite ada beberapa yang kendala nih. Kita tunggu sebentar ya. Udah? Nggak ada apanya? Codingannya kosong kan? Ini kosong. Ada banyak kali nih. Oke, kita lanjut ya.
Ini udah bisa. Kalau kalian udah bisa membuat apa namanya, munculin halo dunia, bisa dicoba untuk yang ini. Nah, ntar kita ganti dulu. Ganti share screen dulu nih. Oke. Nah, ini nih. Silakan diketikin di tadi tuh, index.html. Rich. Jangan main Valorant, Rich. Aduh, ini belum di-record lagi ya. Aduh. Oh, udah ya, udah record. Nggak ada tulisan itunya ya, waktu recordnya. Oke. Sorry, jangan main nih. Parah nih, Aldrich nih. Tahu memang. Ini titip mie ayam. Nick, titip mie ayam katanya, Nick. Titip mie ayam katanya. Oh, dijempolin, Mike. 3 nih, 3. 3, nanti nggak usah dibayar ya. Siapnya. Nggak bisa ngedit loh. Ada yang kesulitan ya codingnya? Ada yang kesulitan nggak nih codingnya nih? Ntar dulu nih, ada sini kabel ya, ada ketala nih. Bisa. Teknik. Aduh, ininya kesini lagi. Sorry. Nah. Jangan, Nick. Terus bentar ya. Ya, sorry. Nah, ya semua? Belum ya. Kita tunggu bentar lagi deh. Kita tunggu bentar lagi.
Udah. Udah. Nah, kita lihat hasilnya ya. Codingannya itu seperti ini. Nah, ini codingannya. Ya, kurang lebih. Kita zoom dikit. Nah, ini ya. Ini codingannya, lalu hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ini ada heading, tulisannya lebih gede. Lalu ada paragraf yang tulisannya lebih kecil ya. Sebagai sebuah paragraf. Oke, semuanya kayak gini. Lalu kalau lihat di atas ini ya, ini ada tulisan page title. Nanti akan kita jelaskan juga bagaimana cara mengubahnya tuh. Oke. Nah, itu HTML simple ya. Kita udah berhasil membuat sebuah file HTML simple. Selanjutnya ini berdasarkan contoh tadi, kita telah membuat beberapa elemen di situ. Contohnya adalah tadi ada elemen HTML di atas ini ya. Ini ada elemen HTML, ada elemen head, elemen body, elemen title, elemen H1 dan elemen P ya. Berdasarkan penjelasannya, sebuah tag HTML itu memiliki yang namanya tag pembuka dan tag penutup ya. Sebuah elemen dalam HTML ya. Sorry. Lalu di dalam elemen HTML itu memiliki atribut yang terdiri dari nama atribut dan juga nilai atribut. Oke, sejauh ini kita belum menggunakan atribut ya. Lalu ada lagi di sini ditulisnya elemen value. Bisa juga dibilang sebagai konten dari sebuah elemen ya. Dan perlu kita ketahui juga di dalam konten sebuah elemen itu bisa terdapat elemen juga gitu ya. Kalau kita lihat di contoh sebelumnya nih. Nah, di sini ada elemen HTML ya. Elemen HTML, di dalam elemen HTML dia punya dua anak, yaitu anaknya head dan juga body. Ya kan? Di elemen head punya anak lagi, elemen title dan seterusnya. Nih. Lalu atribut tadi yang gue udah bilang. Ini adalah beberapa atribut yang bisa kita gunakan. Sintaks dari atribut itu adalah kayak gini ya. Jadi di sini ada nama elemennya, lalu ada atributnya. Setiap atribut itu dipisahkan dengan spasi ya. Dipisahkan dengan spasi, lalu nama atribut sama dengan tanda kutip. Tanda kutipnya bebas, mau kutip 1, mau kutip 2. Ya. Nah, di sini most common atribut. Ada atribut ref, ini untuk anchor atau untuk link ya, sebuah hyperlink. Ada yang bisa jawab hyperlink itu apa kemarin? Berdasarkan yang sudah dibahas. Apa itu hyperlink? Dredge. Apa dredge? Hyperlink dredge. Jadi elemen A ya, atau di sini singkatan dari anchor ya, anchor tag. Dia adalah hyperlink. Nah, hyperlink itu apa? Hyperlink itu terdiri dari apa aja hyperlink? Ini bisa dicontohin ya, coba nih diketik. Nanti biar kita lihat hyperlink itu kayak gimana sih bentuknya gitu kan. Bisa kita ketahui juga terdiri dari apa aja nih hyperlink. Control P. Bisa. Nah, ini
contoh codingannya ya. Bisa diikutin, boleh nggak, kita ngejar waktu juga. Nah, hasilnya nih. Nah, ini hasilnya nih. Ini adalah hyperlink. Ya, ini link aja kan. Berarti kalau kita lihat berdasarkan elemennya tadi, misalnya mana? Aduh, kita gabung lagi. Nah, gini ya. Di dalam hyperlink itu ada konten nih. Nah, kontennya itu join GDC Matana. Kalau kita klik, kita diarahkan ke halaman atau ke URL ini ya. Nah, ini nih URL-nya. Jadi yang ditampilin bukan URL, yang ditampilin dalam layar itu adalah ini. Join GDC Matana. Nah, itulah hyperlink. Di mana dia ada disebutnya ref ya, kalau di sini ya. Atau mungkin refnya referensi gitu ya. H-nya gue kurang tahu nih apa nih. Di ref kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ini kita klik, nah dia bakal masuk sini nih, sesuai dengan link yang disediakan. Oke. Itu adalah hyperlink atau anchor tag. Kembali ke tank top. Ini dia. Lalu ada lagi SRC image ya. Ini bisa di demo lagi nih Abel. Ya, nanti kita lihat IMG. Ini adalah sebuah gambar ya. Jadi dalam URL itu apa kemarin URL? Ada yang bisa jawab? Jadi URL itu kan disingkatan dari Uniform Resource Locator ya. Jadi URL itu adalah sebuah alamat ya, sebuah alamat dari file. Di mana alamatnya itu biasanya mengarah ke sebuah komputer yang ada di dunia ya. Karena kan kita kan bisa di dunia, bisa lokal gitu ya, URL itu ya. Cuman yang sering kita akses adalah URL internet yang sebuah apa namanya? Yang terkoneksi di seluruh dunia gitu ya. URL. URL itu kalau kita klik itu tadi bisa berupa HTML, bisa berupa halaman, bisa berupa gambar ya. Ini udah jadi belum nih? Ya. Pakai yang Bitly kemarin nih. Di sini ada dua atribut nih. Ada SRC sama ada ALT. SRC itu adalah di mana letak resource gambarnya itu. Berupa URL ya. Mouse-nya nggak ada. Nah, itu dia mouse-nya. Ya. Coba ya. Sini SRC. Kemarin kita punya link atau TPS ya. bit.ly/matana workshop strip 1. Itu ya. Kita lihat hasilnya nih. Nah, ini hasilnya. Ini kita menampilkan gambar di dalam dokumen kita ya. Itu adalah elemen image. Sini. Nah, link yang tadi ya. Yaitu di sini ini ya. Kalau kita ini apa namanya? Kita copy paste di URL di browser. Ini ya. Hasilnya adalah gambar doang deh. Jadi kalau mau dilihat respons HTTP-nya, dia ada header. Setelah header itu di dalam bodinya itu terdiri dari data binary ya, data digital. Tetap nih pakai HTTP juga untuk request dan responsnya. Oke. Saya Ctrl U. Nah, ini dia nih. Ini hasilnya nih. Kalau ini dia beda ya. Ada gambar yang sifatnya bitmap atau per pixel. Ada gambar yang direpresentasikannya itu dengan persamaan matematika. Nah, kalau yang ini dia dengan menggunakan persamaan matematika. Ya. Jadi ini aslinya adalah sebuah elemen SVG atau scalar vector grafik ya. Ini bisa kita tampilkan juga di HTML. Ya, sebagai sebuah elemen HTML gitu ya. Tapi kalau di dalam kasus kita ini ditampilkan sebagai image.
sebagai elemen IMG gitu ya. Ini hasilnya nih, seperti ini. Yang kita dapetin datanya itu kayak gini. Ini kalau mau ngeliat ini, mau ngeliat source dari sebuah sebuah website, bisa pencet Ctrl U ya. Ini bakal muncul nih. Oke. Itu IMG. Lalu di sini ada ya tulisannya ALT. Nah, untuk apa nih ALT? Ada yang tahu nggak ALT untuk apa? Alternate ya. Nah, ini dijelasin ya di sini ya. Teks akan tampil jika gambar tidak muncul. Contohnya misalnya linknya ada yang salah. Ini ya. Maka di sini yang tampil adalah ada teksnya ya. Jadi guna dari ALT ini memberikan informasi apabila for some reason gitu ya, untuk sebuah alasan gambarnya tidak bisa tampil. Resource-nya nggak dapat tuh. Nah, ini ditampilkan adalah ALT ya. Lalu ada lagi misalnya lebar dan juga tinggi dari sebuah gambar. Ini 500 dan 600 ini dalam bentuk pixel ya. Secara otomatis dia dalam bentuk pixel. Bisa juga kita tulis 500 px ya, px itu pixel atau 600 px gitu. Lalu ada ini ALT yang tadi gue jelasin. Ada style. Style ini akan kita gunakan kalau kita sudah mengerti CSS ya. Atau cascading style sheet. Lalu length. Length ini sifatnya hanyalah informatikal ya, informasi. Bahwa HTML ini bahasanya Inggris. Ya, ini informasi ini digunakan oleh search engine, ya, oleh Google, oleh apalagi Bing, untuk menemukan web page yang kita mau. Nah, length ini biasanya kalau kita searching, kita hasil yang kita dapat itu biasanya bahasa Indonesia seringnya. Apalagi kita keyword yang kita berikan itu bahasa Indonesia. Maka muncul yang di Google, hasil pencarian Google itu bahasa Indonesia karena adanya ini. Di dalam HTML itu ada atribut length ini. Language. Kalau title ini tooltip. Ya, jadi ketika mouse kita ke sebuah elemen, akan muncul sebuah tulisan yang ada di sini. Ya, tooltip ini. Jadi kalau misalnya ada sebuah paragraf, kita coba ya. Ada sebuah paragraf atau sebuah image sini. Kita tambahkan title. Ini kita upload aja ini ya. Nah, ini. Nah, ini muncul di sini. Ini adalah atribut title. I am a tooltip. Sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini. Lalu selanjutnya ada suggestion. Nah, ini sebuah sugesti ya, bahwa nilai dari atribut itu sebenarnya bebas, tanda kutipnya ya, penggunaan tanda kutipnya ya. Tapi seringkali nilai dari sebuah atribut kita membutuhkan tanda kutip. Jadi di sini John, kutip 1 shotgun, kutip 1 Nelson ya. Supaya data ini tampilnya sebagai, ini kurang ke atas ya kayaknya ya. Jadi kelihatan lah ya. Supaya data ini tetap sebagai kutip 1, maka kita untuk bagian luarnya pakai kutip 2 nih. Kalau misalnya di shotgun ini pakai kutip 2, ya udah dia berarti ada 2 buah nilai di situ. Ada John kutip 2 berhenti gitu kan. Lalu lanjut selanjutnya di sini. Sama begitupun sebaliknya ya. Jadi tanda kutip di awal itu dan akhir harus sama. Lalu ini ada elemen HTML yang bisa dicoba di rumah nih. Ini udah mulai jam berapa nih? Udah jam 17.43 ya. Jadi ini nanti PPT-nya bakal di-share. Kalian bisa coba-coba di rumah nih mengenai HTML elemen. Ada banyak nih HTML elemen nih. Ada paragraf, ada heading. Nah, heading itu seperti ini tampilannya. Ini dari H1 sampai H6 ya. Tampilannya seperti ini. Kalau ada list, di situ daftar. Ada UL ya.
Ini ada beberapa hal yang penting harus di-mention juga. Jadi sebuah list itu ada yang kita sebut sebagai parent atau list. Itu UL tuh ya, UL atau OL. Kalau UL itu kan unordered list ya. Kalau OL itu apa? Gua jawab yang kenceng dong biar kedengeran. Ordered ya. Karena yang ininya unordered, yang OL-nya itu adalah order gitu ya, ordered list. Ini cara membuatnya nih. Pertama ada tag UL. Lalu konten dari tag UL ini adalah elemen LI atau disingkatan dari list item gitu ya. Nah, ini contohnya UL ya. Di mana UL itu memiliki anak LI sebanyak kurang lebih 4 ya. LI ini punya anak lagi tuh, H6 dan juga paragraf. Ini hasilnya kurang lebih ya. Jadi di dalam elemen list item itu bakalan muncul titik kayak gini ya. Karena dia tidak berurutan. Bodo amat masalah urutannya ya. Bentuknya titik. Bisa diganti. Nggak cuma titik ya. Lalu ada order list. Pakai OL bedanya ya. Tampilannya, nah ini ada apa namanya? Ini ya. Kita lihat, ini kan OL ya. Dia hasilnya 1, 2, 3, 4. Dan ada beberapa atribut juga yang untuk mengkustomisasi tampilan dari apa namanya ini? Penanda ini ya. Yang misalnya di sini ada tipenya. Jadi listnya itu ditampilkannya ABC bukan 1, 2, 3. Ada lagi list A besar dengan huruf abjad kapital gitu ya. Kalau I itu huruf Romawi, I besar itu huruf Romawi kapital gitu ya. Ada lagi startnya atau reverse ya. Di sini reverse dulu. Jadi dibalik dia. 1 paling bawah, 4 paling atas gitu ya. Nah, lalu ada start, mulainya dari angka 4. Ya udah di sini 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, ini images tadi udah dijelaskan sedikit. Nah, ini SRC itu kan source ya. Bisa berupa file di dalam komputer sendiri. Ini dalam komputer sendiri nih. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan ini ada di sini ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini kan kita filenya ya. Source ini menandakan bahwa filenya itu berada di folder aset, di mana folder asetnya ini satu folder dengan indeks kita. Berarti kita ibaratnya buat folder di sini, aset gitu ya. Di dalam aset, aset, salah arti. Aset gini ya. Di sini ada folder lagi tuh, SVG. Bikin folder lagi kita, SVG. Kan? Nah, di sini ada di folder aset, SVG, baru filenya namanya illustrator app.svg gitu ya. Nah, ini ya. Barulah maksud dari IMG ini, misalnya kita taruhnya di index.html, dia mengarah ke file yang ini. Gitu ya. Bisa pakai file ini, bisa juga URL ya. URL online ya. Nah, ini contohnya yang tadi. Lalu ada teks yang terformat. Yang pertama itu adalah block quote. Jadi kalau dalam sebuah quotation ya, di sini atau membuat citasi atau quotation lah ya. Kita memiliki sumbernya nih di sini, kita taruh. Kita mengambil sumber itu di mana? Site-nya itu dari mana? Lalu di dalam block quote-nya bisa kita taruh elemen lainnya gitu ya. Inti dari block quote itu adalah citasi. Jadi semua konten yang ada di dalam block quote itu diambil dari sebuah sumber ya. Sumbernya bisa kita taruh. Oke ya, ini jarang dipakai sama apa namanya? Oleh website ya. Apalagi misalnya kayak Tokopedia gitu ya. Ini mana mungkin dipakai. Kecuali yang sifatnya website ilmiah ya. Baru sering dipakai nih, quotation. Nah, ini hasilnya tetap tulisan. Bedanya tulisan ini memiliki informasi di mana kalimat ini diambil ya, dikutip gitu. Ada preformatted. Jadi tampilannya akan sesuai dengan yang kita lihat di codingnya ya. Saya kayak gini tampilannya nih.
apa namanya codingnya ya. Nah, tampilannya kayak gini. Jadi kalau kita lihat setelah pre di sini kan ada dia langsung Google ya. Sedangkan untuk yang baris selanjutnya itu terdapat sebuah indentasi ya di sini. Jadi dia bentuknya kayak gini. Nah, Google ini nggak ada indentasi nih. Karena dia setelah pas-pasan setelah tag membuka ya. Dia langsung nggak ada spasi, nggak ada apa. Jadi keluarnya juga langsung. Itu pre-formatted, ada figur, ya. Nah ini, misalnya kita punya sebuah figur nih. Nah kayak gini ya. Ada ada IMG dan juga fig caption ya. Jadi dalam sebuah figur itu kita bisa memiliki sebuah caption ya, figur caption ya. Kalau dalam Microsoft Word kan bisa tuh kayak gitu ya. Jadi pertama isi dulu dengan gambar, lalu kita captionnya apa? Misalnya gambar 1, gambar 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu inline formatting, ini anchor, ini hyperlink ya. Yang tadi udah dijelaskan. Ya, hyperlinknya itu URL bisa berupa URL yang online, internet, ataupun file lokal ya. Nah, ini tampilannya kayak gini. Lalu ada teks yang di-emphasize ya. Emphasize text itu bentuknya italic. Ya, misalnya di sini ada paragraf, lalu ada emphasize text itu cuma sampai segini ya dari Google Developer Student Clubs. Nah, ini hasilnya. Hasilnya dia emphasize atau italic. Lalu important itu bold, ya, strong di sini. Bisa pakai juga B ya. Nih. Nah, dia bentuknya strong, apa namanya? Bold ya, tebal. Ada quotation yang short. Nah, kayak gini. Tampilannya dia kasih kutip ya. Kutipnya gini ya. Yang kutipnya di sini seperti ini, yang penutupnya dibalik gitu kutipnya. Kayak angka 6 dan angka 9 gitu ya. Nah, ini citation bisa juga sebagai sebuah elemen ya, site ya. Elemen sendiri. Kalau tadi kan block quote ya. Dia sebagai atribut. Kalau yang tadi site-nya. Kalau ini sebagai elemen. Nah, ini. Biasanya kalau pakai elemen site jadi italic juga ya. Cuman berbeda maknanya dengan emphasize ya. Ada defining terms. Kayak gini. Jadi kalau defining terms ini menjelaskan sebuah istilah yang dijelaskan di elemen lain gitu. Ya, kayak gini ya. Defining terms. Ada subscript atau superscript. Ya. Subscript itu yang di bawah ya. Nah, ini subscript itu di bawah nih. Dia jadi kalau misalnya dalam kimia tuh ya, kita tulisannya angka-angkanya itu di bawah pakai subscript. Sedangkan superscript itu adalah di atas ya. Nah, kayak gini ya. Elemennya itu SUB dan SUP. Subscript dan superscript. Nah, ini ada highlighted text. Nah, ini di highlight. Warnanya juga pasti bisa diubah ya menggunakan CSS. Ada line break. Ya kalau di sini Google Developer Student Club is a program, lalu BR atau break, line break. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia secara paksa di enter gitu ya, di line break. Lalu generic elemen. Ini ngomong-ngomong nih udah mau jam 6 ya. Sisa 7 menit ya. Ini kita mulai ini ya. Ini ada div. Div ini sebuah kontainer ya. Nah, misalnya kayak gini. Ini hasilnya nggak ada ya di sini ya. Nggak ada contohnya ya. Tapi dia merupakan sebuah kontainer. Biasanya dia bakal berguna kalau kita udah mulai nge-apply CSS ya ke ini kita. Lalu ada span. Span itu adalah inline container. Jadi kontainernya dalam satu baris paragraf gitu ya. Dalam kontainer itu dia tampilnya satu baris. Kalau div itu dia mengambil
seluruh ruangan secara horizontal ya. Ya tulisannya kayak ada ya. Nah ini bedanya kalau div itu kayak begini bentuknya digunakannya di mana elemen paragraf itu di dalam div ya. Sedangkan kalau span itu digunakannya di dalam paragraf gitu ya. Berbeda penggunaannya tuh. Ada inline, ada yang sifatnya blok. Nah, lalu semantik HTML writing. Ya, dalam pembuatan HTML, ya ini non semantik elemen. Ada span, ada div ya. Jadi kalau misalnya kita membuat kontainer untuk bagian navigasi gitu ya, atau membuat kontainer untuk bagian sidebar gitu ya, ini kita nggak buat contohnya sih ya. Coba kita cari dulu. Nah kayak gini misalnya ini ya. Nah ini ada page, di mana page-nya memiliki header gitu ya. Di dalam header ada navigasi. Jadi kalau navigasi itu dia bentuknya gini, misalnya ya. Nah ini nih. Nah ini ya. Contohnya nih ya. Di sini dia ada sebuah header. Ya. Ada beberapa halaman yang ada ininya. Nah kayak gini. Ada sidebar-nya. Dan juga ada footer gitu ya. Nah dalam pembuatan ini kita kan membutuhkan kontainer. Membutuhkan kontainer ya. Biasanya kita gunainnya pakai div. Untuk membuat ini ya. Ini satu div ya. Ini kan kontainer ya. Header ini kontainer. Lalu main page ini sekotak ini adalah kontainer gitu ya. Lalu konten ini juga kontainer, serba kontainer ya. Kalau kita main apa namanya, membuat HTML ya. Nah, supaya dia apa namanya kita masing-masing elemen itu memiliki makna, makanya HTML versi 5 itu menyediakan tag seperti misalnya header, main gitu ya, sidebar. Jadi dibandingkan kita membuatnya menggunakan div, kita bisa membuat menggunakan elemen-elemen ini. Fungsinya sama ya kurang lebih ya, sebagai kontainer. Tapi secara konten, secara isi dari HTML-nya itu memiliki makna. Nah, kayak gini ya. Tag-nya jadi header, ada nav, ada main, ada artikel, ada site, ada footer, ada section, ada banyak. Fungsinya sama aja sebenarnya. Sama-sama div aja fungsinya tuh. Cuman bedanya jadi dokumen kita lebih bermakna gitu ya, dokumen HTML-nya. Nah, ini header. Dia gunanya untuk sebenarnya nggak cuma navigasi ya. Dia sebagai apa namanya? Sebagai sebuah ya header gitu ya, sebagai identitas, bisa identitas company. Sebagai kepala ya, header. Nah ini header. Ini div aja nih, sama aja. Kita nggak sempet ini ya, nggak sempet coba-coba ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau coba-coba bisa di rumah ya. Sendiri ya, kita bakal share juga nih. Nah ini bisa juga di dalam sebuah artikel, dalam sebuah section gitu ya. Kita masukkan header sebagai kepala dari artikel. Lalu ada nav, itu navigasi. Elemen navigasi dia merupakan sebuah kontainer untuk elemen navigasi ya. Bisa navigasi itu isinya link, hyperlink. Gitu ya. Nah ini nav, isinya sebuah UL ya atau unordered list dari daftar link yang bisa kita gunakan untuk berpindah halaman. Ada section, sebuah seksi dalam sebuah dokumen, gitu ya. Nah ini section, bisa ditaruh di mana aja ini. Ada site itu adalah konten yang sifat ada di kiri atau di kanan gitu ya, site. Jadi di dalam elemen, di dalam apa di dalam sebuah website ya, terdapat sebuah bisa kita bilang ini ya, konten yang sama tuh. Kayak misalnya navbar, lalu ada sidebar, footer, itu untuk setiap halaman sama dia. Yang membedakan hanyalah isi kontennya gitu. Ini site, artikel intinya ya sebuah konten yang self-contained ya, tadi di mention ya. Isinya sebuah konten yang sendiri gitu ya.
Misalnya di sini bisa sebuah blog gitu ya, penjelasan mengenai sebuah peristiwa gitu ya, mengenai sebuah penjelasan ilmiah tentang sesuatu gitu ya, postingan, ya, itu artikel bisa kita gunakan. Lalu the main itu sebagai ini ya, main page-nya ya. Jadi dalam sebuah halaman konten utamanya itu ditaruhnya di main. Dan di dalam main ini bisa terdapat beberapa artikel, beberapa section gitu ya. Nah ini. Nah footer itu bagian bawah. Biasanya digunakan untuk kontak atau copyright. Nah misalnya kayak gini ya. Made with Love by Matanian misalnya ya. Nah selanjutnya table. Ada 3 elemen utama. Atau kurang lebih ada 4 ya di sini ya. Cuma ada 3 maksudnya. Yang pertama itu elemen table, di mana di dalam table ini memiliki row ya. Di dalam row memiliki kolom gitu ya. Atau TD atau table data atau table header gitu. Nah ini contohnya. Dalam sebuah elemen table terdapat 3 buah table row. Masing-masing table row memiliki 3 buah table head ataupun 3 buah table data gitu ya. Nah ini table, ini dalam huruf kecil ya harusnya ya. Ada TR, ditutup dengan TR, dalam TR itu ada 3 buah TH gitu dan seterusnya. Nah ini, misal contohnya nih. Hasilnya kayak gini nih. Nggak ada border whatsoever gitu ya. Bisa kita gunakan ini ya, border sama dengan 1. Ini panjang banget ya. Intinya adalah di sini di table ini kita bisa memiliki sebuah row pertama ya. Row pertama itu adalah, ini kurang kelihatan lagi. Share screen-nya hilang nggak ya? Oh, nggak hilang ya? Nah ya. Jadi di sini ada baris pertama itu terdiri dari nomor, full name, dan division. Nah di sini ya. Lalu baris kedua yang ini itu terdiri dari datanya tuh. TD yang pertama itu nomor, TD yang kedua itu nama, full name, lalu TD yang ketiga itu divisi gitu kan. Dan seterusnya nih untuk TR selanjutnya ya. Untuk TR yang pertama itu TH dia di sininya. Table header gitu ya. Nah, hasilnya gini. Lalu di sini ada yang kita sebut dengan call span. Jadi kolom ini nih dia ngambil 2 buah sel di sini. Di sini juga ya, ada beberapa nih. Nah, ini disebutnya column spanning. Jadi ada sebuah baris atau sebuah sel yang mengambil lebih dari 1 kolom gitu ya. Ada yang disebut row span. Jadi kalau di call span ya. Contohnya kayak seperti di sini nih. Jadi di dalam table datanya kita membuat sebuah atribut call span. Ya tulis dia berapa banyak mengambil kolom gitu ya. Ataupun baris ya. Kalau baris itu dia pakainya row span. Nah, ini row span ya. Row span itu tampilannya seperti ini. Nah, yang Creative and Media dia ngambil 2 buah baris. Ya row span. Row spanning ya. Bisa 3, bisa 2, bisa banyak gitu ya. Nah, ini adalah atribut dari elemennya. Di table ada atribut border ya, ini nggak di-mention. Lalu untuk table data ada atribut call span, row span, ada headers-nya. Di sini TH juga ya, table header. Kurang lebih sama dengan table data, bedanya dia ada scope di sini. Untuk asosiasi. Nah, ini sisanya. Ada T-body, ada T-head, ya ada banyak ya. Cuman yang untuk yang apa namanya? Basic itu yang tadi yang sudah kita jelaskan. Lalu ada special karakter. Nah, special karakter ini nggak ada contoh ya, lihat ya. Jadi special karakter itu kayak misalnya tadi ada tanda love gitu ya. Atau ada tanda copyright gitu ya. Nah, ini kalau ini kita apa namanya? Ini contohnya. Dan copy atau dolar apa namanya?
$ hashtag 169 ya. Ini ada ASCII-nya nih. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita bisa kasih contoh di sini indeks ya. Nah, di sini ini dibuat nih sama sini korea. Misalnya di sini kita buat sebuah paragraf made by tadi tanda n% ya. Copy diakhiri dengan titik koma gini ya. Apa misalnya. Nah, di sini hasilnya ini kan. Nah, di sini hasilnya dia adalah sebuah simbol ya, simbol copyright di sini. Bisa juga pakai superscript. Kalau kita mau apa namanya tuh, yang tanda ke atas itu ya. Sini. Jadi kita ikan buat seperti ini. SUP misalnya. Dan copy gitu ya. Ingat ya, harus diawali dengan n% atau dan persen dan juga titik koma. Untuk daftarnya bisa dicari lah banyak ya. Nah, ini ya kayak gini. Disebutnya itu adalah special character. Nih ya, atau escape character. Jadi nggak ditampilin n copy gitu ya, makanya disebutnya escape. Karena nggak ditampilkannya tidak sesuai dengan apa yang dituliskan gitu ya. Lagi? Udah ya, ini escape character. Sampai sini ada yang mau bertanya mungkin? Kita udah jam 6:06 ya. Ini ada sulit ya, buat sambil diperagain ya. Waktunya kurang mungkin ya. Oke, kalau ada yang tidak mau bertanya, sekarang bagi yang baru datang nih, boleh perkenalkan diri di depan. Ada yang baru datang di sini? Ya, boleh. Perkenalkan diri, sebutkan nama dan prodi. Nama Dewi, biasanya dipanggil Dewi. Saya prodi manajemen 2022. Baik, terima kasih. Ada lagi kan nih yang baru datang nih? Kayaknya saya melihat ada satu lagi. Yang perempuan juga nih kayaknya nih. Ya, bagian onsite ya ini ya. Bagian online ada yang baru datang nggak nih? Perkenalkan diri juga nih yang online nih. Siapa ya? Siapa nih? Ya, aku Naomi TI 19. Oke, terima kasih. Bagi yang online ada yang mau memperkenalkan diri mungkin? Randi siapa tuh kata nih sini olah tuh? Randi siapa nih Randi? Kalau kan nggak mau perkenalan. Kan ada yang baru tuh. Nggak tahu kan. Belum kan yang siapa Dewi bilang. Udah masuk Apa ini apalagi listnya nggak ada. Oh iya. Iya kan? Umum-umum gini mencolok. Gini macam. Iya merah. Oke, mungkin kita masuk sesi foto ya. Sesi fotonya mau lewat online? Lewat online aja ya. Iya, bagi yang
udah ada nih, bisa open cam nih. Nah, itu dia ada berdua tuh. Wis. Sulap merah. Kameranya nggak bisa ini. Gak apa-apa, ikut-ikut yang lain aja kalau nggak bisa. Numpang. Sama agennya mulai. Ini ya, betul. Ini kosong juga nih. Ini nggak nyambung. Bonganya Nicholas nih. Gue liatin semua. Bonganya ini Nicholas nih. Kosong. Iya, boleh kalau mati aja panas. Nah, yang boleh nih. Iya. Ada 3 sejoli kayaknya nih. Kamera aku ini ya, wide banget ya. Lebar. Iya. Enggak, ini kan pas ditampilin enggak segini. Pas ditampilin enggak segini. Yang foto ramean lah udah lah. Yang screenshot enggak cuma gua doang lah udah. Siapa yang mau screenshot dah. Ayo nih, foto nih. Udah siap belum nih? Siapa ini? Iya. Protokol kesehatan ya, pakai masker. Protokol kesehatan nih. Apa? Tarik kamu yang dia. Awas. Sama kulit tercinta nih. Hei. Woi, Niko. Yoi. Nih lu dipanggil nih. Sama siapa? Sama siapa tuh? Sama Adri siapa? Apa nyok? Bakmi 3. Foto dulu kali, ini pegel banget nih. Udah nih ya. Ayo kita foto nih ya. Ayo 1, 2, 3. Ya. Tolol. Mana nih? Tadi mana nih? Kita save dulu coba. Mana sini? Sibuk foto-foto dulu nih itu tuh. Buat komentar. Oh, usah. Nah, ini ya. Sini ya. Iya. Itu Iya. Oh, ini serem banget nih yang ini nih. Wow, serem banget nih gini nih. Ini bertiga kayak Percaya hobi. ilahi. Oke, terima kasih yang telah datang. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Kolit? Bang Kolit, ada yang mau ditambahin lagi nggak Bang Kolit? Udah ya, bagi yang di online mungkin udah boleh keluar ya. Yang di onsite juga udah boleh keluar nih sebenarnya. Oke. Iya. Kamera gue masih Bang Usir udah boleh. Ada